yang akan digunakan pada praktikum reseptor mata adalah kertas dengan simbol lingkaran dan plus, lalu ada penggaris, lalu yang terakhir ada catatan kertas dan alat tulis. Untuk langkah kerjanya adalah probandus disuruh untuk menutup salah satu matanya dan fokus kepada salah satu simbol yang ada pada kertas. Lalu kertas diperlihatkan kepada probandus dengan jarak kurang lebih 40 cm. Ketika probandus sedang fokus pada salah satu simbol, dekatkan kertas dengan kedua simbol itu mendekat ke mata probandus hingga probandus tidak bisa melihat simbol di sebelahnya. Jika probandus sudah tidak bisa melihat simbol di sebelahnya, maka ukur jarak antara kertas dengan mata probandus. Setelah itu, mundurkan kertas hingga probandus dapat melihat simbol di sebelahnya. Lakukan kegiatan ini pada mata sebelahnya. Praktikum tadi didapatkan hasil bahwa untuk mata kiri tidak bisa melihat simbol O pada jarak 18 cm. Lalu mata kiri dapat melihat simbol O kembali pada jarak 22 cm. Sementara pada mata kanan tidak dapat melihat simbol plus pada jarak 20 cm dan dapat melihat simbol plus kembali pada jarak 24 cm. Untuk pembahasannya adalah bintik buta adalah suatu daerah di retina mata yang merupakan jalur syaraf penglihatan menuju ke otak, dan tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel pekat cahaya, sehingga bila tanda O jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang pekat cahaya. Maka tanda O yang sebenarnya ada di depan mata kita tidak akan dapat diidentifikasi keberadaannya oleh mata. Praktikum reseptor kulit ini, kita harus membuat bujur sangkar dengan sisi 2,5 cm di kulit probandus, yaitu di telapak tangan dan di punggung tangan. Lalu buat titik-titik sebanyak 25 titik di area bujur sangkar tersebut. Lalu ambil logam, kemudian sentuhkan pada titik-titik yang terdapat dalam bujur sangkar. Catat yang dirasakan oleh probandus, apakah probandus merasakan rasa hangat atau rasa dingin. Setelah melakukan praktikum reseptor kulit, didapatkan hasil bahwa pada punggung tangan terasa sentuhan yang sangat hangat berjumlah 17 titik, lalu sentuhan yang tidak terlalu terasa yaitu sebanyak 8 titik. Lalu untuk suhu dingin sangat terasa pada 19 titik, tidak terlalu terasa pada 6 titik. Lalu kemudian pada telapak tangan dengan suhu hangat sangat terasa pada 21 titik, lalu tidak terlalu terasa dengan jumlah 4 titik. Kemudian pada suhu dingin sangat terasa pada 23 titik, lalu tidak terlalu terasa pada 2 titik. Tadi dapat disimpulkan bahwa yang paling peka adalah telapak tangan.
Terlihat bahwa rata-rata persentase merasakan stimulus yang lebih besar dibandingkan pada perlakuan di punggung tangan. Nah, nilai persentase sedang pada perlakuan di telapak tangan lebih kecil dibandingkan pada punggung tangan. Hal ini dikarenakan distribusi saraf sensorik pada kulit yang tidak merata. Kulit pada ventral mempunyai banyak reseptor untuk merespon sentuhan yang lebih dekat ke permukaan kulit, yaitu ujung saraf Meissner. Sedangkan punggung tangan dan siku merupakan daerah yang lebih miskin akan reseptor, menurut Bevelander et al. Tahun 1988. Reseptor dingin dan reseptor hangat terletak tepat di bawah kulit, yakni pada titik-titik yang berbeda dan terpisah-pisah, dengan diameter perangsangan kira-kira 1 mm. Pada sebagian besar daerah tubuh, jumlah reseptor dingin kira-kira 3-10 kali reseptor panas, dan pada berbagai daerah tubuh, jumlah reseptor bervariasi. 3-5 titik dingin pada jari-jari dan kurang dari 1 titik dingin per cm persegi pada daerah permukaan dada yang luas, sedangkan jumlah titik hangatnya lebih sedikit. Terakhir adalah praktikum reseptor pada lidah. Untuk langkah-langkah berikutnya dapat diposisikan praktikum reseptor lidah ini. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah air asam, kemudian ada air kopi, selanjutnya ada air gula, lalu ada air garam, dan air putih biasa. Untuk alatnya ada cotton bud, kemudian ada alat tulis, serta handphone untuk merekod. Yang pertama, minta probandus untuk berkumur untuk membersihkan area lidah. Lalu kemudian tutup mata probandus dan minta probandus untuk menjulurkan lidah. Selanjutnya, ambil salah satu larutan yang tersedia dengan menggunakan cotton bud. Kemudian sentuhkan cotton bud tersebut pada lokasi tertentu di lidah probandus. Sesuaikan rasa larutan dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah. Catat waktu probandus menyatakan rasa. Dengan cara yang sama, sentuhkan cotton bud pada lokasi reseptor tertentu, namun cotton bud disentuhkan pada lokasi reseptor rasa yang tidak sesuai dengan teori distribusi reseptor di lidah. Setiap kali selesai melakukan tes rasa, probandus diminta selalu berkumur untuk membersihkan mulut dari larutan uji. Ulangi dengan larutan lain yang tersedia, kemudian dicatat hasil rasanya.
lidah yang tidak sesuai dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah, Probandus juga bisa menjawab keempat larutan dengan benar. Penyebaran kuncup kecap berada pada seluruh permukaan lidah sehingga setiap lidah dapat merasakan rasa pada penjuru lidahnya. Tetapi kuncup kecap menunjukkan adanya penyebaran berkelompok, yaitu untuk reseptor rasa manis berada di ujung lidah, reseptor rasa pahit di pangkal lidah, reseptor rasa asin di tepi lidah depan, sedangkan reseptor rasa asam di tepi lidah belakang. Menurut Jun Guerra tahun 1995. Tingkat sensitivitas lidah seseorang juga mempengaruhi kemampuannya mengecap suatu rasa. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sensitivitas ini. Sensitivitas mungkin disebabkan struktur dari lidah itu sendiri yang rusak atau tidak bagus akibat dari pola makan seseorang. Hal lain yang mempengaruhi sensitivitas adalah proses pengantaran rangsang dari organ menuju otak. Hal tersebut biasanya terjadi pada orang yang kondisi tubuhnya lemah atau sakit, sehingga daya tangkap terhadap rangsang sedikit terganggu. Sekian praktikum tentang reseptor dari saya, kurang lebihnya